Oke, selamat malam semuanya. Jadi di pertemuan 14 ini ya, sebelum terakhir ya 15 nanti pertemuan kuis. Jadi kita akan bahas mengenai lingkungan database. Setelah kemarin sebenarnya kita di pertemuan 13 itu mengenai tools yang akan digunakan. Makanya sebenarnya kemarin tugasnya teman-teman diminta untuk buat database dengan menggunakan tools gitu kan. Nah, jadi di pertemuan 14 ini kita akan bahas mengenai lingkungan basis data. Kita lihat di sini bahwa konkurensi itu ada 3 masalah yang disebabkan oleh konkurensi. Pertama, masalah kehilangan modifikasi loss update problem. Masalah ini timbul jika dua transaksi mengakses item database yang sama, yang mengakibatkan nilai data dari database tersebut menjadi tidak benar. Kita lihat ya di sini lah contoh transaksi A. Waktunya T1 ya, T2, T3, T4 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini ya. Nah, di apa namanya? Transaksi A kita lihat baca ya R di mana transaksinya jadi dimodifikasi R jadi update. Nanti transaksi B ini pas waktu kedua baca transaksi ya, baca R dan modifikasi di waktu keempat. Jadi contoh loss update problem ini. Jadi loss update problem itu kalau dilihat ya, dari transaksi, data transaksi ini rekening bersama Ika dan Susi, T ya waktu yang tadi T1 ya, trade saldo ya. Jadi apa namanya? Contoh trade saldo transaksi siapa ini? Transaksi Ika 1 juta. Nah, pas waktu kedua ada transaksi Susi trade saldo di T2 ya. Nah, T3 di mana Ika itu saldo dikurangi 50.000. Right minus 950.000 jadi si Ika. T5 apa? Saldo di sini untuk Susi ya dikurangi 100.000 jadi worth saldo jadi ditambah ya sampai 100.000 jadi 100.100.000. Nilai saldo menjadi tidak benar disebabkan transaksi Susi membaca nilai saldo sebelum transaksi, gitu kan? Ya, jadi Ika mengubah nilai transaksi dalam database sehingga yang sudah diupdate yang dihasilkan dari transaksi Ika menjadi hilang. Ya, jadi post update di sini masalahnya masalah uncommitted update problem. Jadi masalahnya timbul jika transaksi membaca suatu record yang sudah dimodifikasi oleh transaksi lain tetapi belum terselesaikan. Ya, terdapat kemungkinan transaksi tersebut dibatalkan atau rollback. Ya biasanya nanti transaksi biasanya kan kalau kita bank ya di tengah malam itu seperti saya juga malam bayar listrik ya. Bayar listrik waktu itu malam-malam karena mau tanggal 20. Nah, itu kadang delay ya, itu ya nanti di rate-nya modifikasinya agak ada jeda mungkin di sisi backup gitu. Terus ada lagi transaksi untuk A waktu T1 modifikasi R. Nah, jadi sebenarnya seperti ini ya. Jadi T2-nya nanti modifikasi R rollback. Jadi contoh uncommitted problem ya di mana nilai menjadi tidak benar disebabkan terjadi rollback ya. T7 yang membatalkan transaksi belum T6. Ya, jadi sehingga seharusnya tetap 2 juta. Itu ya. Ini transaksi-transaksi yang emang bentrok ya. Biasanya seperti itu. Makanya perlu nanti apa disebut tadi konkurensi ya. Konkurensi untuk sebuah database. Lanjut. Jadi masalah analisa yang tidak konsistensi, problem inkonsistensi analis. Masalah ini timbul jika sebuah transaksi membaca nilai tetapi transaksi yang keduanya mengupdate beberapa nilai
tersebut sehingga selamat eksekusi transaksi pertama. Contoh inkonsistensi analis nih ya. Ini seperti ini, baca nilai 1, 40, jumlah 40. Ya, terus nah di sini kita lihat juga transaksi B ya, baca nilai 30, ini 2 baca nilai 2, 50 jadi 50 tambah 90 jadi 90 ya, 50 tambah 40, 90. Transaksi B ini seperti ini ya. Nilai 1, 40, nilai 50, nilai 3, 30 untuk B. Jadi transaksi A menjumlahkan nilai 1, 2, dan nilai 3. Jumlah B nilai 1 plus 10 plus 3 dikurangi 10. Ya, seperti ini. Transaksi B 3, ya transaksi 3 ya 30. Multiplikasi 3 ya dikurangi terus ditambah 10 komit. Nah, seperti ini nilai transaksi untuk inkonsistensi analis. Oke, kita lanjut. Ada lagi locking ya. Jadi konkurensi, ada lagi locking. Jadi locking adalah salah satu mekanisme mengontrol konkurensi ya. Ketika sebuah transaksi memerlukan jaminan kalau rekod yang diinginkan tidak akan berubah secara mendadak, maka diperlukan kunci untuk record tersebut. Fungsi locking, jadi locking itu berfungsi untuk menjaga record tersebut agar tidak dimodifikasi oleh transaksi lain. Itu namanya locking. Nah, ya. Locking. Nah, jadi locking ini jenis lock ya. Share kunci ini memungkinkan pengguna dan para pengguna konkuren ya yang tidak dapat membaca record tetapi tidak dapat membaca record tetapi tidak mengubahnya ya. Konsekuensi yang dapat membaca record tetapi tidak mengubahnya. Dia hanya read doang. Di share doang ya biasanya. Read only. Kedua, eksklusif. Jadi kunci ini mungkin pengguna untuk membaca dan mengubah record. Ya. Sedangkan pengguna konkurensi lain tidak diperbolehkan membaca atau mengubah record tersebut. Contoh ya, X kunci X, S kunci S, no, yes. Jadi gini. Jadi no, ya. X kunci X, S, no, yes. Ya. Cara kerja locking juga lihat ini. Jadi masalah kehilangan modifikasi lost update problem. Yang mana baca R11 kunci S. T modifikasi R X tunggu transaksi B baca R kunci S. Yang modifikasi R kunci X tunggu terus dan seterusnya gitu. Kita banyak lagi nih contoh-contoh dari masalah untuk locking ya. Untuk ada yang tadi lost update problem, ini yang uncommitted update problem. Gitu. Jadi waktu transaksi A nih, transaksi B R kunci X ya. Terus scan point ya, kunci X lepas. Seperti ini. Terus ada lagi nanti ini ada untuk problem of konsekuensi analisa. Ya, bedanya seperti ini. Ada lagi time stepping ya. Biasanya nanti kita lihat nih waktu. Untuk waktu nih ini ya. Teman-teman harus paham adalah namanya time stepping. Dimana satu alternatif mekanisme kontrol ya konkurensi yang dapat menghilangkan masalah deadlock dalam masalah yang timbul pada time stepping. Time stepping ini pertama suatu transaksi memerintahkan untuk membaca sebuah item yang sudah diupdate oleh transaksi yang belakangan. Suatu transaksi memerintahkan untuk menulis sebuah item yang nilainya sudah dibaca atau ditulis ya oleh transaksi yang belakangan. Jadi ini kan biasanya
Suatu transaksi memerintah untuk menulis sebuah item yang nilainya sudah dibaca atau ditulis. Jadi update, biasanya update tanggal lah ya. Jadi pada saat itu jadi otomatis itu ngupdate-nya atau berubah menghapus tanggal berapa. Item yang sudah diupdate oleh transaksi belakangan. Jadi terakhir update tanggal berapa bisa kelihatan. Kayak log file juga nanti diupdate time stamping-nya jam berapa. Baca terus ya. Ada lagi cross and recovery. Jadi crash itu adalah suatu failure atau kegagalan di suatu sistem. Jadi penyebab dari kegagalan adalah disk crash ya. Itu informasi ada di disk akan hilang. Jadi sektor lah biasanya gitu kan. Power failure yang informasi yang disimpan pada memori utama dan registrasi akan hilang. Software error ya, output yang dihasilkan timbul dan sistem database-nya sendiri akan memasuki suatu kondisi tidak konsisten. Ya, jadi nanti harus bisa direcover ini kalau crash gitu kan. Klasifikasi failure. Jadi ada beberapa jenis storage ya. Volatile storage biasanya informasi yang terdapat pada volatile itu akan hilang jika terjadi kerusakan sistem atau sistem crash. Contoh pada RAM kan memori RAM sementara ya biasanya. Non volatile storage biasanya informasi yang terdapat non volatile storage dia akan hilang jika terjadi kerusakan sistem, contoh ROM ya, ROM dan RAM. Stable storage informasi yang terdapat dalam stable storage tidak pernah hilang, contoh hard disk ya, baik itu mungkin apa HDD atau SSD ya untuk hard disk. Dan nanti makanya harus penting untuk suatu data itu ya, jadi sebuah di penyimpanan nanti untuk sementara di ROM gitu kan. Informasi dapat volatile yang jika terekspor sistem juga sama di RAM juga. Jadi kegagalan ya, ada namanya logical error, program tidak dapat dilaksanakan disebabkan oleh kesalahan input, data tidak ada ditemukan atau overflow. Sistem error, sistem berada pada keadaan yang tidak diinginkan seperti terjadi deadlock ya. Jadi apa namanya, sistemnya ya tidak bisa digunakan, ini terkunci sehingga kita akan tidak bisa dapat dilanjutkan, namun setelah beberapa waktu program dapat dijalankan. Mungkin ya kayak kunci password lah ya seperti itu nanti, atau sistem yang lain gitu. Jadi tidak bisa digunakan berkali-kali. Sistem crash, kegagalan fungsi ya, terdapat kegagalan fungsi perangkat keras menyebabkan kehilangan data pada flash storage. Tapi pada data non volatile storage masih tetap ada. Disk failure, hilang data dari sebuah blok disk sebab oleh kerusakan head atau kesalahan pada waktu pengaplikasian transfer data. Ya, biasanya kan kita backup data, hati jangan sampai datanya yang kurang atau apa namanya ya tidak terbackup. Lagi security nih ya, security suatu proteksi data terhadap kerusakan data dan pemakaian oleh pemakai yang tidak mempunyai izin. Beberapa juga masalah security nih ya, yang umumnya di dalam suatu perusahaan siapa yang diizinkan untuk mengakses suatu sistem, makanya perlu namanya roles untuk user dalam mengakses database ya. Bila sistem tersebut menggunakan password, bagaimana kerahasiaan dari password tersebut dan berapa lama password tersebut harus diganti. Di dalam pengontrolan hardware, apakah ada proteksi dan penyimpanan data storage ya. Nah, di sini lanjut lagi dua kategori penyelenggaraan database. Pertama, kategori tidak disengaja, anomali yang disebabkan oleh pendistribusian data pada beberapa komputer. Disengaja seperti insert, delete, update oleh pihak tidak berwenang. Ini harus perlu diperhatikan ya. Beberapa tingkat masalah security ada pertama physical ya, berkaitan dengan pengamanan lokasi fisik database, di mana nanti servernya, mainnya, orangnya ya, berkaitan dengan wewenang user, akses ya. Sistem operasi yang berkaitan dengan pengamanan sistem operasi yang digunakan dalam jaringan ya. Nanti kita memakai apa di dalam sebuah pengamanannya di sistemnya, sistem database ya, sistem dapat mengatur hak user. Nah nanti
Dan selanjutnya konsep view, ya, pemberian wewenang dan view adalah cara untuk diberikan pada seseorang pemakai untuk mendapatkan model database sesuai dengan kebutuhan perorangan. Database relasional membuat pengamanan pada level relasi, view, read authorization, insert authorization. Ini relasi bagaimana seorang pemakai diperbolehkan untuk mengakses langsung satu relasi. Ya, suatu relasi, jadi kita bisa membuat suatu query, view, pemakai diperbolehkan atau data yang terdapat pada view aja. Read authorization dapat dibaca tetapi tidak boleh dimodification. Ya, insert authorization pemakai boleh menambahkan data baru tetapi tidak dapat memodifikasi data yang sudah ada. Update authorization pemakai boleh memodifikasi tetapi tidak dapat menghapus data. Delete authorization pemakai boleh menghapus data, ya. Index authorization pemakai boleh membuat atau menghapus index. Result authorization mengizinkan pembuat relasi baru. Alternation authorization untuk mengizinkan penambahan atau penghapusan atribut atau suatu relasi, ya, dalam suatu relasi. Drop misalnya juga menghapus, ya, pemakai boleh menghapus relasi yang ada. Ada lagi di sini integrity. Jadi kita lihat berarti memeriksa keakuratan dan validasi data. Beberapa integrity pertama constraint, ya. Constraint memberikan suatu sarana yang memungkinkan pengubahan database oleh pemakai berwarna, ya, sehingga tidak akan menyebabkan data inkonsistensi. Ada lagi integrity rules, ya. Pada basis data relasional terjadi integrity entity, contoh tidak ada suatu komponen atau kunci primer yang bernilai kosong. Integrasi referensi, suatu domain dapat dipakai sebagai kunci primer bila atribut tunggal pada domain yang bersangkutan. Jadi ada dua integrity consistent dan rules. Ya, perbedaannya jadi konsisten itu boleh sarana untuk mengembangkan pengubahan database, ya. Pengubahan database oleh pemakai. Kalau ini kan rules itu yaitu pada relasional, ya, terjadi entity tidak ada suatu komponen primer, ya, yang kosong. Ada lagi yang referensinya untuk domain yang dapat untuk domain yang bersangkutan, ya, tunggal, ya, primer. Itu, ya, jadi beberapa dalam sebuah lingkungan database, ya, basis data ada konkurensi, terus ada lagi yang disebut dengan locking, terus time stepping gitu kan. Ada lagi tadi untuk crashnya dan recovery-nya bagaimana, klasifikasi failure, jenis kegagalan dalam sebuah penyimpanan, security-nya bagaimana, terus kita lanjut lagi dengan adanya integrity. Jadi itu beberapa masalah dalam sebuah database yang di lingkungannya harus kita tahu, ya. Jadi kedepannya baik nanti di dunia kerja atau industri teman-teman paham untuk pengertian ini sehingga pengembangannya bisa diaplikasikan. Baik, demikian mungkin mudah-mudahan pertemuan ini di pertemuan 14 mudah-mudahan paham, ya. Apabila ada yang perlu diskusikan silakan ditanyakan di ruang diskusi e-learning my best. Tema lusa. Terima kasih. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.